Nah, mungkin ini adalah salah satu cara tercepat membentuk tersiar pohon anggur dan membuahkan pohon anggur ya, dengan cara seperti ini ya. Nah, hampir tidak mempunyai batang primer ya. Ini kita tekuk langsung menjadi batang sekunder. Untuk lebih jelasnya simak di video ini sampai selesai ya, jangan di skip karena di video ini ada tata caranya memperlakukan pohon anggur ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuahkan anggur di usia muda ya. Nah, yang di hadapan kita ini usianya mungkin 3,5 bulan ya, atau kurang. Nah, ini sudah berbunga dan itu seperutnya alhamdulillah merata ya. Dan apa saja yang harus kita terapkan, apa saja yang harus kita perlakukan ya di awal tanam hingga sampai menjelang berbuah ya. Kita mulai dari bibitnya dulu ya. Tentunya kalau kita mau menanam pohon anggur itu ya, tentunya yang harus kita perhatikan itu bukan dari besar bibitnya, bukan dari besar stoknya ya. Tentunya yang kita pilih itu adalah yang perakarannya bagus ya, yang akarnya itu banyak. Bagaimana cara memilih pohon anggur yang akarnya banyak itu ya? Tentunya ada ciri-cirinya ya. Kita pilih pucuk yang aktif, daunnya yang mengkilap, dia memiliki banyak sulur ya. Nah, itu insya Allah itu perakarannya bagus ya. Nah, kenapa saya menyuruh perakarannya harus yang banyak ya? Karena kalau perakarannya banyak itu nanti kalau kita lakukan penanaman ya. Nah, semisal saya di sini menanamnya di ember ya. Nah, kalau perakarannya banyak itu otomatis nutrisi dan pembentukan dari cabang-cabang berikutnya itu akan berjalan dengan bagus ya, karena perakarannya itu sudah banyak. Otomatis dia tidak membentuk akar terlebih dahulu ya, dia membentuk percabangan dulu diiringi dengan akar ya. Berbeda dengan kalau kita memilih pohon anggur yang perakarannya kurang banyak ya. Nah, itu dia akan membentuk akar terlebih dahulu. Habis dia membentuk akar, dia baru membentuk cabang-cabang ya dan pohon anggurnya. Nah, sehingga itu yang menyebabkan sebagian pohon anggur itu perkembangannya agak lambat ya. Nah, tentunya medianya juga harus kita perhatikan ya. Medianya itu harus dengan komposisi yang bagus ya, karena media itu adalah rumah bagi pohon anggur ya. Itu harus yang benar-benar bagus kita sediakan. Nah, ini dia berbunga di usia muda ya. Nah, ini. Nah, sehabis bibit anggur yang perakarannya bagus tadi ya. Nah, ini kan ada ember cat ya. Nah, ini ada kayu ya. Ini batang primernya beberapa senti saja sini ya, sangat sedikit. Ini dulunya 1 jengkal segini ya. Sudah saya bengkokkan langsung jadi batang primernya itu di sini ya. Hampir tidak mempunyai batang primer ini ya. Saya bengkokkan langsung saya bentuk sekunder ya. Nah, setelah itu cabang-cabang dari tunas airnya langsung saya buat atau saya bentuk menjadi batang tersiar ya. Ini dari tunas air saja kita buat ya. Nah, ini jarak antara tersiarnya kita pelihara 1 ruas, kita buang 1 ruas, kita pelihara lagi ya, seterusnya seperti itu. Nah, itu, dan ini pertumbuhannya sangat cepat ya. Batangnya pun sudah mencoklat ya ini. Dan ini bunga-bunganya alhamdulillah pada bagus-bagus ya. Ini pada lumayan ya.
Nah, jadi membuahkan anggur di usia muda ini bukan tidak mungkin ya. Tentunya yang harus kita perhatikan yang utamanya ya, yang paling utama dalam menanam anggur itu tentunya di bibit nih, di bibit ya. Bagaimana mencari bibit yang banyak akarnya? Nah, sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya kita bisa membuat bibit sendiri ya. Kita buat sendiri seperti bibit yang dalam ember cat ini saya buat sendiri. Ini saya buatnya secara on road ya. Ini kita tidak hitung dari awal membuat bibit ya, kita hitung dari awal tanam. Nah, kalau kita hitung dari awal membuat bibit, mungkin ini sudah umurnya sekitaran 5 bulan ya. Nah, tapi kita tidak hitung, kita hanya hitung dari awal tanamnya. Nah, kalau kita membuat bibit ini kita rawat ya, hampir 2 bulan kita merawat bibitnya dulu, baru kita tanam ke ember. Jadi tidak langsung kita tancap ya, kita rawat dulu, kita masukkan palebag atau sejenisnya ya. Nah, kita buat perakarannya bagus, habis itu baru kita tanam di ember cat ya. Nah, jadi jangan salah ya, kita tidak menghitung dari awal pembuatan bibit, karena kalau kita beli bibit pun kita hanya menghitung awal tanam kan. Nah, jadi kita hanya menghitung pas awal tanamnya saja ya. Nah, dan kalau sudah itu tadi, yang keduanya itu adalah medianya ya. Medianya itu harus benar-benar bagus, harus benar-benar poros. Nah, sesudah itu kita lihat pertumbuhannya di 1 bulan atau di setengah bulan ya. Kalau dia pertumbuhannya bagus, itu tidak usah kita berikan pupuk, kita biarkan saja. Kita hanya kasih air ya, air secukupnya saja. Nah, kalau punya air cucian beras, kita kasih air cucian beras ya. Nah, jangan kita kasih pupuk dulu, kita biarkan saja dia menyerap nutrisi yang ada di media tanam kita ya. Biasanya pas awal tanam itu kita 1 bulan lah minimal kita tidak kasih pupuk ya. Ya, insya Allah subur kalau media tanamnya bagus ya. Tentunya untuk menyediakan media tanam itu kita harus membuat yang subur ya. Jangan pH-nya drop, jangan asam pH-nya ya. Tentunya sebelum membuat media tanam itu kita harus memberikan kapur dolomit secukupnya ya. Kita aduk-aduk kalau kita tidak mempunyai pH meter ya. Nah, sesudah itu penyemprotan di bagian daunnya ini kita hanya melakukan penyemprotan JPT ya, zat pengatur tumbuh, serta Ganasil-D. Nah, untuk fungi dan insektisida itu harus ya, harus 1 minggu 1 kali, itu paling minim ya, 1 minggu 1 kali. Apalagi di musim hujan ini, kalau bisa itu 1 minggu 2 kali ya, tapi dengan dosis-dosis yang rendah saja, dosis-dosis pencegahan saja ya. Nah, jadi dengan perlakuan seperti itu tadi, kita bisa membuahkan anggur di usia muda seperti ini ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Ini usianya sangat muda dan dia bisa membawa bunga setiap tersiernya ya. Nah, ini bukan tersier ya. Ini ujung sekundernya saya potong dan dia kembali mengeluarkan tunas ya. Dan yang di sini kemarin dia itu putus pas kita berikan GA3 ya, pas kita bengkokkan ke dalam gelas seperti ini, dia putus ya, padahal dia membawa bunga 2 dompol. Tapi tidak apa-apa lah, karena ini hanya sebagai uji coba ya, jadi uji cobanya ini berhasil ya. Nah, mungkin bagi yang mau menanam anggur ya, itu saja yang harus diterapkan ya. Memilih bibit yang bagus, tentunya bukan dari bentuk rostoknya yang besar, bukan dari besarnya rostok ya, maksudnya besarnya bibit tersebut ya, bukan kita memilih yang tinggi, misal yang sudah 3-4 jengkal ya. Nah,
yang kita pilih itu yang banyak akarnya. Nah, tentunya bagaimana caranya mencari bibit yang banyak akarnya, tentunya tadi ya, kalau tidak kita buat sendiri itu bisa kita ketahui dari daun-daunnya ya. Kita harus memilih daun anggur yang mengkilap ya, dan anggur yang mengkilap dan dia mempunyai banyak sulur, pucuknya gemuk dan melengkung ya. Nah, itulah yang harus kita ambil. Biarpun itu kecil dan yang satunya besar ya. Misal ada dua pilihan, yang satu kecil, yang satu besar, tapi yang kecil itu memiliki tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Pilih sajalah yang kecil itu ya. Karena kalau ditanam itu boleh diadu ya sama yang besar. Itu akan disusul sama yang kecil tadi ya. Nah, mungkin itu saja ya. Apabila ada salah dalam perkataan di sini, saya mohon maaf. Saya pamit di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.